Biasanya banyak hadis-hadis palsu nih muncul nih menjelang Ramadan nih. Siapa yang tidak maaf suami dan istri, kan ada tuh. Nah, ini dia yang populer tuh, yang dicontohkan. Selalu ini dijadikan sebagai katanya hadis, padahal bukan. Apalagi menisbatkan Nabi di situ. Yang diceritakan Nabi, Rasulullah sedang berkhutbah pada salat Jumat di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Para sahabat begitu mendengar juga mengucapkan amin. Terkejut dan spontan mereka juga mengatakan amin. Para sahabat bingung kenapa Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kaum muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis ilmu kita pada malam ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berselawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, tema kita malam ini marhaban ya Ramadan. Marhaban itu biasa dipakai untuk menyebut selamat datang wahai bulan Ramadan. Tapi ada ungkapan selamat datang tidak menggunakan marhaban, yaitu ahlan wa sahlan. Mengapa untuk Ramadan ini tidak digunakan ahlan wa sahlan? Pada umumnya kita menyebut marhaban ya Ramadan. Kita tak pakai ahlan wa sahlan, padahal sama-sama bermakna selamat datang. Nah, secara bahasa marhaban itu artinya tanah yang lapang. Apa hubungannya dengan marhaban ya Ramadan? Maksudnya hati kita lapang. Lapang hati menyambut tamu istimewa ini. Jadi hati orang beriman itu seperti tanah yang lapang. Maksudnya dia dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan menyambut tamu yang istimewa ini yang datangnya dalam 1 tahun sekali, lebih kurang 29 hari atau 30 hari. Maka lapanglah hatinya menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita mau menyampaikan ahlan wa sahlan ke saudara kita, umpamanya ada tamu atau kita udah lama tak jumpa, dia datang ke kampung kita, lalu kata kita ahlan wa sahlan. Ahlan artinya keluarga, sahlan artinya mudah. Jadi kalau kita menyebut ahlan wa sahlan itu, engkau sudah aku anggap seperti keluarga dan semua urusanmu mudah. Nah, itu maksud ahlan wa sahlan itu. Jadi bukan sekedar ahlan wa sahlan selamat datang, bahasa kita yang sangat sempit itu, tapi dia memiliki makna yang dalam. Nah, apalagi sampai kita katakan marhaban. Marhaban itu lebih tinggi dari ahlan wa sahlan. Makanya untuk Ramadan ini kita gunakan yang bahasa yang tingkat tingginya, marhaban ya Ramadan. Lapang hati menyambut bulan suci Ramadan. Nah, yang penting untuk kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan ini, kita perlu mengenal Ramadan itu dengan benar, dengan baik. Karena Ramadan itu bukan sekedar nama, tapi dia memiliki makna yang dalam. Di antara maknanya adalah bisa membakar dan bisa juga menyiram. Jadi kalau dia Ramadan itu diambil dari kata Ramadha atau Ramidha, nah dari situ nanti lahir kata Ramdha. Jadi dia bisa
membakar. Kalau kita artikan Ramadan itu bisa artinya membakar. Yang dimaksud membakar ini maksudnya membakar dosa-dosa kita. Jadi 11 bulan kita melewati hari-hari yang banyak liku-likunya, termasuk diantaranya boleh jadi kita telah berbuat dosa. Lalu sampailah kita ke bulan Ramadan, beribadah kita di bulan Ramadan, seakan-akan ibadah kita itu membakar semua dosa-dosa kita. Jadi itu makna kata Ramadan. Bisa juga makna Ramadan ini menyiram. Jadi dia dua hal yang berbeda nih, antara air dengan api, tapi dia bisa bertemu dalam satu kesamaan, sama-sama membersihkan. Nah, kalau menyiram ini dicontohkan ketika debu menempel di daun-daun. Jadi daun itu yang warnanya hijau kemudian ditempeli oleh debu-debu, hinggap debu di sana sehingga warna hijaunya tidak lagi kelihatan, yang tampak hanya kusam. Lalu ketika itu turun hujan. Di saat debu ini menempel di daun, turunlah hujan, maka hujan yang turun itu menghilangkan debu-debu yang ada pada daun. Maka hujan yang sebentar itu disebut dengan Ramdha. Jadi dari kata Ramadan itu, Ramadan, Ramdha itu akar kata yang sama, maka dia bisa bermakna air yang menyiram. Jadi walaupun yang satu membakar, satu lagi menyiram, tapi dia sama-sama membersihkan. Yang pertama membersihkan karat pada besi. Dalam contoh-contoh yang disebutkan para ulama itu besi yang berkarat. Lalu bagaimana cara merontokkan karat-karat itu? Dibakar dengan api, lalu dipukulkan, maka rontoklah karat-karat itu. Jadi membuang karat pada besi, membuang debu pada daun, sama-sama membuang, menghilangkan, membersihkan. Maka Ramadan ini amat sangat luar biasa. Ternyata ibadah kita di bulan Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Itu makna filosofisnya. Nah, kalau begitu kita mulai dari umpamanya sore ini sudah 30 Sya'ban. Maka malam ini kita udah sholat tarawih, kemudian nanti mengawali puasa itu detik-detik menjelang masuk waktu subuh, maka kita disunnahkan untuk melakukan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada waktu sahur itu ada barakah. Jadi kita disuruh untuk sahur. Bahkan kata Nabi, jur'atam minal ma'. Andai kita ini mungkin tak selera makan, kata Nabi, seteguk air tetaplah dilakukan. Untuk apa? Mengambil barakah. Karena di waktu sahur itu ada barakah. Dan di antara berkah yang luar biasanya lagi adalah seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Itu Allah mengatakan wabil ashar. Ashar itu sahur, waktu sahur. Wabil ashari, pada waktu sahur itu hum yastaghfirun, mereka memohon ampun. Di antara waktu terbaik memohon ampunan, memohon dan berdoa adalah waktu sahur. Dalam hadis lain kata Nabi ketika ditanya, diriwayatkan dari Abu Umamah, ayyud du'ai asma, kapan doa itu paling dikabulkan, paling didengar oleh Allah? Kata Nabi, jawfal lailil akhir, di penghujung malam. Penghujung malam itu maksudnya waktu sahur. Jadi waktu terbaik berdoa itu waktu sahur. Walaupun banyak orang waktu sahur ini disangkanya hanya untuk makan, padahal di antara amalan terbaik di waktu sahur adalah memohon ampunan.
berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti Ramadan ini 24 jam semuanya kebaikan. Satu hari tambah 30 hari semuanya kebaikan. Tasahharu, waktu sahur dapat barokah. Siangnya dia berpuasa. Nabi pula menjamin, kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa siang hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ia penuh harapan, berharap ridha Allah, dapat balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Waktu sahur dapat barokah, siangnya dapat ampunan. Gimana dengan malamnya? Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Semua berisi kebaikan, barokah, ampunan yang Allah berikan kepada hambanya yang melakukan amalan di bulan Ramadan. Nah, tentulah kita tidak ingin seperti yang didoakan oleh Jibril. Suatu ketika Jibril berdoa, bu'dan, celakalah orang. Bu'dan itu artinya ba'id, jauh dari rahmat Allah itu artinya celaka. Siapa yang celaka? Liman adraka Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yufarlah, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka kita berharap Ramadan ini benar-benar menggugurkan dosa-dosa kita, maka kita siapkan dari sekarang. Amin kata Nabi. Didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan menyambut Ramadan ini, mengenal Ramadan itu dengan baik. Apa makna Ramadan, amalan apa yang mesti kita lakukan untuk meraih ampunan. Nah, siangnya berpuasa, malamnya menghidupkan malam, itu secara umumnya. Nah, yang kedua yang mau kita lakukan menyambut Ramadan ini, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Memperbaiki hubungan dengan Allah ini lewat taubat nasuha. Karena Nabi pun walaupun tak berdosa, Nabi kan tak berdosa, maksum, terpelihara dari dosa, Nabi tetap juga minta ampun, bertaubat. Apalagi kita yang berdosa. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, mengucapkan, apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Jadi Nabi yang maksum terpelihara dari dosa itu masih perlu dia beristighfar, bertaubat, bahkan tak kurang dari 70 kali. Lalu bagaimana dengan hamba Allah yang bergelimang dosa? Maka mestinya taubatnya lebih banyak lagi seharusnya. Kalau Nabi yang tak berdosa saja dia perlu bertaubat, apalagi kita yang bergelimang dosa. Maka kita harus lebih banyak lagi bertaubat. Jadi taubat ini tak menunggu Ramadan. Hari ini kita sudah update terus hubungan dengan Allah lewat taubat. Astaghfirullah, istighfar. Karena memang kita ini ya khilaf-khilafnya lebih banyak daripada tak khilafnya. Keliru, silap, khilaf, kadang-kadang dosa-dosa kecil. Nah, itu semuanya harus kita upayakan bagaimana dosa ini diampuni oleh Allah lewat apa? Istighfar, memperbanyak istighfar. Dan kita mau taubat ini diterima oleh Allah. Taubat yang diterima itu disebut oleh Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha itu ada syaratnya. Kalau kita mau taubat kita ini bernilai sebagai taubat nasuha, mesti ada 3 syaratnya. 1, kata Abdullah bin Abbas, an-nadamu fil qalbi. Ada penyesalan dalam hati, menyesal masa lalu yang gelap, yang pernah berbuat dosa, itu disesali, menyesal di hadapan Allah.
Yang kedua, hati menyesal, lisan beristighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah, seminim-minim istighfar astaghfirullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai ke tingkat sayyidul istighfar. Nah, yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa. Dulu pernah melakukan dosa, menyesal sudah. Kemudian sudah meminta ampun kepada Allah, dan yang paling penting itu bertekad untuk tidak kembali lagi. Maka diusahakanlah kita memiliki tiga ini sebagai syarat agar taubat kita benar-benar diterima oleh Allah sebagai taubat nasuha. Istighfar yang ringan astaghfirullah, yang sedang sebagaimana yang kita lakukan selesai sholat itu. Tapi ada induk istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dibaca ini 2 kali saja dalam sehari, kata Nabi, dijamin masuk surga. Orang yang membaca sayyidul istighfar ini di malam hari, andai dia meninggal malam itu, dijamin dia masuk surga. Dibacanya pula ini siang hari atau pagi hari, siang itu meninggal dunia, maka dijamin dia masuk surga. Dengan syarat, ada syarat, waktu dia membaca itu benar-benar dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa masa lalunya. Nah, jadi waktu kita baca ini menyesal, dulu saya banyak dosa ya Allah, Allahumma anta rabbi, engkau ni Tuhanku ya Allah, la ilaha illa anta, tak ada yang disembah melainkan engkau. Wa ana abduka khalaqtani, engkau yang menciptakan aku ini ya Allah. Wa ana abduka, aku ni hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku ini sesuai dengan janji kepadamu. Wa wa'dika, kalau dijanjikan waktu umur kita nih sampai kapan, itu dah perjanjian dan tak bisa ditolak. Aku tak tahu kapan aku ini meninggal dunia. Seakan-akan kita menyatakan itu. Lalu mastata'tu, aku tak mampu, tak bisa berbuat apa-apa lagi ya Allah. Sekarang aku a'udzu billahi min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang pernah kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku datang menghadap engkau dengan segala nikmat yang engkau berikan kepada aku selama ini. Kadang-kadang ku lupa mensyukurinya ya Allah. Nah, menyatakan wa abu'u bi dzambi, tapi aku sekarang datang kepada engkau ya Allah sedang membawa dosa-dosaku ya Allah. Aku datang menghadap engkau sedang membawa dosa ya Allah. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku ini ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni melainkan engkau ya Allah. Kemana lagi mau mengadu ya Allah? Engkaulah yang bisa mengampuni dosaku. Dengan penuh penyesalan dia baca itu. Andai dibaca itu habis isya, meninggal dia malam itu, dijamin dia masuk surga, kata Nabi. Jadi ini kita lazimkan setiap hari. Kalau kita udah membiasakan zikir pagi petang, kita jumpa tuh dengan di antara bacaan-bacaan zikir seperti sayyidul istighfar ini. Yang ketiga, sebelum masuk Ramadan kita perlu silaturahim, memperbaiki hubungan sesama, tegur sapa, yang terputus silaturahim dijalin kembali, saling memaafkan. Tetapi Bapak Ibu perlu diingatkan kembali, biasanya banyak hadis-hadis palsu nih muncul nih menjelang Ramadan nih. Siapa yang tidak maaf suami dan istri, kan ada tuh. Ini dia yang populer tuh, yang dicontohkan. Selalu ini dijadikan sebagai katanya hadis, padahal bukan. Apalagi menisbatkan Nabi di situ. Yang diceritakan Nabi, Rasulullah sedang berkhutbah pada salat Jumat.
di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Para sahabat begitu mendengar juga mengucapkan amin. Terkejut dan spontan mereka juga mengatakan amin. Para sahabat bingung kenapa Rasulullah mengucapkan amin sampai 3 kali. Ketika selesai salat Jumat, sahabat bertanya, kemudian Nabi menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah datang malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Lalu kata malaikat Jibril, ini ceritanya dikisahkan, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki Ramadan dia tidak melakukan. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya. 2. Tidak bermaaf terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Pernah Bapak Ibu dengar cerita ini? Sering. Wah, itu kan kadang-kadang dia bukan di sekitar kita juga. Saya dengar di radio bahkan hadis palsu itu. Tapi sebetulnya isinya enggak bagus, isinya bagus. Cuma kalau dia mengatakan dari Nabi, itu masalah. Kan ada ancaman, kata Nabi, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, tak ada Nabi sebut begitu. Disebutnya itu dari Nabi. Itu kan berdusta atas nama Nabi. Siap-siap tempat duduknya di api neraka. Apalagi yang nyampaikan ini biasanya Nabi bersabda, Nabi yang diceritakan, seakan-akan Nabi pernah begitu. Nah, ini tidak betul. Bahwa kita perlu saling memaafkan, betul. Tapi kalau menisbatkan ini adalah sebuah hadis yang dianggap ini kejadiannya betul-betul Nabi dulu begitu, maka dia sudah berdusta. Itu tak boleh. Nah, bagaimana kok ini bisa populer? Jadi ternyata hadis palsu itu Bapak Ibu, niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak betul. Niatnya baik, orang yang buat hadis palsu ini baik, supaya nanti orang mau masuk Ramadan ini maaf-maaf. Kan bagus itu. Tapi dia sudah mengatasnamakan Nabi. Itu yang tak baik. Tetap bernilai ancaman, siap-siap tempat duduknya di neraka, kata Nabi. Nah, terus dari mana asal usul ini? Rupanya ini adalah modifikasi hadis. Hadisnya ada yang mirip-mirip begini, tapi kontennya enggak begini. Poin-poin 3 itu enggak begitu. Memang seperti aminnya 3 kali itu betul. Tapi hadisnya yang ini nih, yang aslinya nih. Kalau ini yang palsu, yang aslinya begini. An Ka'ab bin Ujrah. Ini dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Ini dia kalimat Nabi yang asli itu. Uhdurul mimbar. Mendekatlah ke mimbar, hadirlah, dekatlah ke mimbar, kata Nabi. Waktu itu Nabi mau naik ke mimbar. Jadi sebelum naik ke mimbar tu Nabi mengajak jamaah sahabat, ayo mendekat sini. Lalu fahadarna, lalu kami pun mendekat. Falam martaqa darajatan, ketika Nabi naik tangga pertama, qala, Nabi mengucapkan amin. Sama tuh kisahnya tuh mirip. Falam martaqa darajata tsaniyah qala amin. Ketika naik tangga kedua, Nabi mengucapkan amin. Falam martaqa darajata tsalitsah qala amin. Naik tangga ketiga pun Nabi mengucapkan amin. Falamma nazala, setelah Nabi selesai khutbah turun, kulna, lalu kami pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu. Kami mendengarkan sesuatu yang sebelum ini tak pernah kami mendengarnya. Maksudnya Nabi mengucapkan amin tapi tak tahu apa yang diaminkan. Nah, ini kami tak paham nih apa yang terjadi ini ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menjawab, itu yang warna putih itu. Itu kalimat Nabi. Inna Jibril, sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasalam, aradali, datang menemui aku. Faqala, lalu dia pun mengucapkan, berdoa.
Doa dia itulah yang ku aminkan, kata Nabi. Apa doa Jibril? Bu'dan, celakalah orang liman adraka Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, dosanya tidak diampuni. Qultu, lalu aku pun mengucapkan amin. Nah, itu doa pertama Jibril. Falamma raqitu tsaniyah, ketika aku naik tangga kedua, qala, Jibril berdoa lagi. Bu'dan liman dzukirta indahu falam yusalli alaika, celakalah orang yang ketika disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Falamma raqitu tsalitsah, saat aku naik tangga ketiga, qala, Jibril berdoa lagi. Bu'dan liman adraka abawahul kibar, celakalah orang yang bertemu dengan orang tuanya saat dia sudah dewasa, dia bersama dengan orang tuanya. Indahu, di sisinya. Au ahaduhuma, atau salah satu dari orang tuanya, ibunya atau ayahnya. Falam yudkhilahul jannah, tapi orang tua ini tak menjadi jalan baginya masuk ke dalam syurga. Kenapa? Tak berbakti kepadanya. Amin, kata Nabi. Jadi yang diaminkan Nabi doa itu, yang pertama, celakalah orang yang jumpa dengan Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin. Celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak bersolawat. Amin. Celakalah orang yang berjumpa dengan orang tuanya saat usia dewasa tapi tak dijadikannya orang tuanya sebagai jalan menuju surga. Amin, kata Nabi. Jadi tak ada di situ disebutkan maaf suami istri. Tak ada disebut di situ maaf ke tetangga. Jadi ini hadis yang dimodif, bukan kendaraan aja yang dimodif. Hadisnya dimodif, mirip-mirip kisahnya itu. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis yang tadi itu keliru. Yang sebenarnya yang 3 kali amin itu ini dia hadisnya. Hadis hasan disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Tetapi tidak berarti karena hadis itu palsu lalu kita tak minta maaf. Tetap kita menjalin silaturahim, saling bermaaf-maafan memasuki bulan suci Ramadan ini. La yadkhulul jannata qati'un, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Masuk Ramadan sambung silaturahim. Ini tentang yang keempat, poin yang keempat. Memasuki Ramadan ini kita perlu siapkan Quran. Target bisa khatam Quran, karena Quran ini di akhirat nanti dia akan menjadi memberikan syafaat li ashabihi. Baca Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang selalu dekat dengannya. Li ashabihi, dah seperti sahabat dia, ashab. Udah dekat betul, dah menjadi bahagian dari kehidupan dia, apalagi di hari-hari bulan Ramadan itu. Kemudian yang ketiga, yang keberapa lagi Bapak Ibu? Kelima, bayar hutang puasa kalau masih ada. Jadi yang tinggal kemarin, Ramadan kemarin, rupanya masih ada hutang. Mumpung masih ada hari ini, beberapa hari lagi ini, bayar cepat. Jangan sampai nanti bertemu dengan 30 Sya'ban baru sadar ada 10 hari tinggal. Besok udah Ramadan. Orang yang bertemu 2 Ramadan, dia punya hutang Ramadan pertama, rupanya dia tak bayar di 11 bulan itu. Dah bertemu pula dengan Ramadan yang kedua. Dia tetap wajib mengganti atau mengqadha puasanya sekaligus membayar fidyah sebagai hukuman. Jadi itu bukan hanya mengganti puasa, tapi dia juga membayar fidyah. Takzir, hukuman. Mengapa 11 bulan yang Allah berikan tak diisi untuk mengqadha, untuk bayar? Karena tak diisi, maka tetap wajib mengqadha setelah Ramadan kedua, plus sekaligus ditambah dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin 1 hari yang ditinggalkan 1 mud. Kira-kira kalau makan sehari lah. Hari itu kalau 3 kali berapa? Hitunglah. Kalau umpamanya sekali makan 50, berarti 150. 3 kali makan. Kalau itu udah mewah tuh, makan 50 tuh. Lebih bagus dilebihkan daripada dikurangi. Andai kita meninggal dunia
ternyata masih punya hutang puasa, ialah kalau kita catat dan diketahui anak cucu kita, bisa dia gantikannya. Karena kata Nabi, man mata, dalam Sahih Bukhari, siapa yang meninggal dunia, mata, maut, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, keluarganya yang menggantikan puasanya. Jadi kalau ada keluarga kita yang dah meninggal, ada hutang puasanya, kita tengok di catatannya 10 hari, di checklistnya 2, tinggal 8 itu tanggung jawab kita, kita ganti puasanya. Nah itu tentang puasa. Yang keenam, berbagi, siapkan harta kita untuk berbagi. Banyak yang mau kita buat. Ramadan ini bulan paling istimewa. Nabi itu paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi kita siapkan sekarang, punya target. Nanti saya di Ramadan itu seminim-minimnya saya memberi makan orang untuk buka puasa itu 1 orang jadilah. Nah, itu kalau punya target gitu lumayan. Saya setiap hari mau ngasih makan orang agak 5 orang. Nah, bagus juga 10 orang. Dicarinya orang yang memang sangat memerlukan. Nah, itu barokahnya lebih luas lagi barokah. Saya kasih ini untuk meraih keberkahan Ramadan, berbagi buka puasa. Kata Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi perbukaan puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, dia dapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Jadi pahalanya ganda. Orang yang dia berikan itu dia tetap dapat, tidak berkurang. Tapi kita bisa juga meraih pahala puasa dia. Di satu sisi kita puasa, sisi lain kita dapat pahala puasa orang lain. Kenapa bisa? Karena kita mau berbagi, berbuka puasa. Nah, makanya kemarin kami ajak jamaah untuk berbagi puasa untuk santri-santri kita penghafal Quran. Anak-anak penghafal Quran ini lisannya selalu melafazkan ayat-ayat Quran. Nah, jadi diharapkan mudah-mudahan kecipratan juga lah kita barokah Quran tuh, karena kita memberi makan anak-anak yang sedang menghafal Quran ini. Lebih kurang 210 anak-anak itu. Yang mau kita berikan itu ya kalau bersama-sama lebih kurang dalam sehari itu 1 orang tuh 25.000. Lebih kurang 5 juta lah setiap hari itu. Selama 20 hari kita mau siapkan itu. Karena 21 Ramadan mereka pulang kampung menjumpai orang tuanya. Tapi selama 20 hari Ramadan di pesantren itu mereka hari-hari dengan Quran aja. Nah itu yang kita harapkan. Apa kata Ibnu Abbas tentang kedermawanan Nabi di bulan Ramadan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ma ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Tetapi kedermawanan Nabi itu lebih hebat lagi ketika berada di bulan Ramadan. Nah, kita pun begitu. Kita dah dermawan, dah selalu sedekah, tapi pastikan Ramadan harus lebih meningkat karena mengikut sunnah Nabi. Ditanyalah oleh Anas bin Malik, ayyus shadaqati afdal? Sedekah itu kapan yang paling afdal? Kata Nabi, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Banyak peluang-peluang sedekah kita. Kalau kami selalu mengajak jamaah, ada peluang di mana-mana saja, termasuk kalau di pesantren itu memang perlu dukungan-dukungan dari umat, termasuk masjid kita yang setiap beberapa waktu kami sampaikan. Ini tahun lalu ini saya sampaikan kepada jamaah kayak gini tahun lalu, tapi sekarang dah ada perubahannya, dah ada peningkatannya. Nah, sekarang ini prosesnya ini tiang-tiang ini masih pertengahan. Nah, sekarang itu sudah ada tiang-tiang di lantai 2-nya. Karena lantai 2 itu dibuat nanti sebagai lokal-lokal belajar, tempat anak-anak ini belajar agama. Di bawah tempat ibadah, di atas lokal-lokal belajar. Nah, jadi sekarang ini progresnya tiang, balok tiang, sekaligus nanti atap dan kubah. Kira-kira nanti seperti apalah bentuknya nanti itu, seperti inilah kira-kira.
modelnya tuh. Jadinya nanti sekarang masih progres, sudah ada sedang balok-baloknya itu yang kita siapkan. Insyaallah ini jadi amal jariah jamaah juga. Kalau kita ini progres pembangunan, membuat tiang-tiang lantai atasnya itu untuk masjid yang sudah 5 tahun belum jadi-jadi. Nanti 5 tahun ini pasnya itu bulan November, tanggal 24 November diletakkan batu pertama. Kalau harapannya gitu kan, pas 5 tahun November nanti batu terakhir. Bukan batu terakhir, kunci, buka kunci. Jadi bisa terlaksana ini nanti insyaallah. Mudah-mudahan doa dukungan jamaah, mudah-mudahan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, menjaga kesehatan. Nah, ini siap-siap masuk Ramadan nih. Ada hadis yang perlu dijelaskan. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Ini dah lewat nih. Tapi maksudnya bagi orang yang tak terbiasa puasa sunat. Tapi bagi yang sudah biasa Senin Kamis lanjut terus. Jadi jangan disalahpahami. Kok tidak boleh puasa setelah setengah Sya'ban? Untuk orang yang tak terbiasa puasa sunnah, dia disuruh cukup dulu supaya fisiknya nanti betul-betul kuat menghadapi puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah mungkin pembahasan kita seputar amaliyah atau hal-hal yang perlu kita siapkan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Cuma untuk yang infak-infak tadi, kalau kita berniat berinfak, ada rezeki sekarang, tidak juga berarti kita tunggu Ramadan. Karena kalau kita tuh, saya mau bantu tiang masjid tuh, atapnya, kubahnya tuh, nantilah di Ramadan. Takutnya malaikat Israel datang sebelum Ramadan. Jadi selagi ada, mulai aja. Bismillah, sekarang berimpak, nanti Ramadan berimpak lagi. Itu mudah-mudahan sampailah kita ke bulan Ramadan dan bisa lebih maksimal beribadah di bulan Ramadan. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ya Pak, silakan. Sudah kasus tadi ya. Iya. Ini ada penjelasan yang tadi sebaik-baik itu dalam sahur itu istighfar. Waktu sahur. Iya. Jadi biasanya kan sahur itu dalam bulan puasa. Iya. Di luar puasa juga diutamakanlah istighfar. Bagaimana? Satu, yang kedua juga. Nah, mana yang bisa dijawabkan nanti? Jadi kan kita sholat sunat, di puasa sunat. Ya, mungkin ini masih ada. Jadi sholat sunat ini karena orang tua kita, kalau kita dulu empung kita banyak meninggalkan yang wajib. Jadi sholat sunat itu dia niatkan untuk membayar utang daripada orang tua kita yang meninggalkan yang wajib. Sampai ke Ustaz atau bagaimana? Iya. Yang ketiga Ustaz. Banyak. Ini kan saya pulang dari kampung. Iya. Ini pengalaman ini Ustaz. Jadi ada beberapa jamaah di masjid, biasanya kan sudah maghrib, baca Quran sedikit-sedikit, jadi datang dia. Lebih afdol sholat awabin daripada baca Quran atau sedikit-sedikit. Jadi sholat awabin ada yang mengatakan 6 rakaat, dianggaplah 15 menit. Jadi bagus sholat awabin daripada jika baca Quran. Sementara kan sedikit-sedikit baca Quran. Jadi kalau tanya dia dalilnya atasnya, namanya Ustaz saya menyampaikan ini, saya menyampaikan ini masalah Ustaz. Saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Masya Allah. Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, salat awwabin itu ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan itu kapan? Dekat-dekat menjelang masuknya waktu zuhur. Itu hadis yang sahih tentang salat awwabin. Ada salat awwabin setelah maghrib? Ada. Tapi kebanyakan hadis-hadis tentang salat awwabin ba'da maghrib ini dikategorikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah. Nah, oleh karena itu silahkan yang mau salat awwabin ba'da maghrib juga ada yang mengamalkan, para ulama-ulama terdahulu. Tetapi tidak berarti
lebih tinggi dari awabin siang. Jadi ada awabin siang, ada awabin malam. Nah, adapun amaliyah-amaliyah itu ya pilihan-pilihan amal saja, kita membaca Quran, berzikir. Cuma orang kan hari ini kan kalau dia dhaif bagus yang jelas-jelas itu ya kan. Kalau yang dhaif ditinggalkan. Nah, itu seperti itu Pak ya. Kemudian tadi tentang apa tadi? Yang kedua. Puasa sunat. Kan kepada orang tua tertentu kita yang meninggalkan yang wajib, apakah terpati atau bisa sah agar bisa terbayar. Puasa sunat ya. Kalau kita memang tahu orang tua kita nih pernah meninggalkan puasa, kita langsung aja niat mengqadha. Sengaja aku melaksanakan puasa, mengqadha atas nama orang tuaku. Baru dia sampai. Kalau kita saya sengaja aku puasa sunat Senin, mudah-mudahan sampai ke orang tua. Gitu. Kalau memang qadha, niatkan qadha. Nah, jadi umpamanya ada orang tua kita, dia ada sebabnya itu, umpamanya dia sakit-sakit biasa, sakit demam aja. Tapi rupanya selama Ramadan tuh agak 10 hari terakhir Ramadan, meninggal dunia dia di akhir Ramadan. Nah, itu enggak fidyah itu bayar dengan qadha, itu ganti dengan puasa. Karena dia sakit yang dimungkinkan sembuh. Tapi kalau sakit dia sakit tua yang udah tak, itu memang fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi kalau dia sakit biasa meninggal, tinggal puasanya. Atau musafir dia mau ganti nanti rupanya meninggal. Berarti selama dia tak puasa ketika hidupnya itu dia tinggalkan itu harus diqadha oleh anak-anaknya. Dan niat qadhanya mesti puasa wajib jadinya itu. Mengqadha untuk orang tua. Tak bisa di niat sunat tapi sekaligus untuk qadha, enggak bisa gitu. Tapi kalau qadha dapat keberkahan Senin Kamis ya. Pilihlah harinya yang terbaik. Niat qadha tapi dapat berkah hari Senin, hari lahirnya Nabi. Gitu Pak ya. Ada lagi yang tadi yang tersangkut, satu lagi? Sahur. Itu maksudnya doa. Doa yang terbaik itu kapan ya Rasulullah? Kata Nabi di waktu sahur. Di akhir malam itu maksudnya dekat-dekat menjelang waktu subuh. Jaufal lailil akhir. Jadi doa apa saja termasuk istighfarnya juga memohon ampun kan? Memohon kebaikan, memohon ampun. Jadi berdoa, istighfar itu waktu terbaiknya di sana. Jadi maksudnya apakah kita memilih istighfar atau makan? Maksudnya kita sahur tetap sahur. Terus nanti ada sisa-sisa waktu kita menjelang masuknya subuh, manfaatkan waktunya untuk melakukan istighfar, zikir, minta ampun kepada Allah. Itu makanya dia jadi berkah dia. Itu maksudnya Pak. Rangkaiannya seperti itu. Bukan berarti karena ini yang terbaik berdoa tak usah sahur lagi makan. Makannya tetap sahur, kemudian diisi juga dengan istighfar, mungkin zikir-zikir dan lain-lainnya. Gitu Pak ya? Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Kita cukupkan kajian kita ini sampai di sini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.